Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan bicara soal larangan bercanda dalam 12 perkara. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bercanda dalam Islam ini sebenarnya hukumnya itu boleh-boleh saja, karena tertawa itu tidak ada hukumnya, sebagaimana menangis juga tidak ada hukum. Menjadi ada hukum itu karena berkaitan dengan beberapa perkara yang kita akan sebut. Tetapi secara umum bercanda itu boleh. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri tersifatkan dengan sifat tertawa, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim, yadhaqullahu lirajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa dengan dua orang yang saling membunuh dan dua-duanya masuk surga. Kemudian Rasul ditanya, kok bisa wahai Rasul? Yang membunuh dan yang dibunuh, kenapa dua-duanya masuk surga? Karena yang terbunuh pertama, dia terbunuh karena mati syahid. Kemudian yang membunuh tobat, dan akhirnya dia pun berjihad, mati syahid pula. Dua-duanya jatuh ke mati syahid. Kata Nabi SAW, yadhaqullahu lirajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa dengan dua orang laki-laki yang membunuh salah seorang dari keduanya, tapi dua-duanya masuk surga. Dari sini kita tahu bahwa Allah pun tersifati dengan sifat tertawa. Tapi tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala tentu sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, kemuliaannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama tertawanya Allah dengan makhluknya tentunya. Bahkan dikisahkan dalam Al-Quran ketika Nabi Allah Sulaiman itu sedang membawa pasukannya, kemudian melintasi serombongan semut yang berada di jalan. Kemudian salah satu semut itu, mungkin pimpinannya mengatakan, ya ayyatuhan namlah udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut-semut, segera kalian bergegas masuk ke rumah-rumah kalian. Nanti kalau tidak bergegas, kalian akan diinjak Sulaiman dan pasukannya dan mereka tidak tahu.
Sulaiman ini kan diberikan mukjizat, mampu mendengar dan mampu memahami ucapan binatang. Itu mukjizatnya. Ketika mendengar itu, dijelaskan dalam Al-Quran, fatabassama dhahikan min qauliha. Maka Sulaiman pun tersenyum kemudian tertawa karena mendengar ucapan pimpinan semut itu. Menunjukkan bahwa tertawa juga sifat para nabi. Para nabi tidak serius saja, tidak. Ada waktunya tertawa, ada waktunya bercanda, ada waktunya juga menangis, ada waktunya serius, dan begitu seterusnya. Lah dalam kehidupan Nabi SAW juga sama. Nabi itu tidak serius terus, ada waktu-waktunya bercanda juga. Seperti mamanya hadis yang pernah saya jelaskan ketika seorang nenek datang kepada Nabi SAW dan menanyakan soal penghuni sorga. Nabi mengatakan, "Nek, di sorga itu tidak ada nenek-nenek." Dikiranya nenek ini bahwa dia tidak akan masuk sorga kan. Padahal Rasul bercanda sebenarnya. Maksudnya orang yang masuk ke sorga itu walaupun di dunia sudah nenek-nenek, nanti masuk sorga menjadi perawan, masih jadi muda lagi, itu maksudnya. Makanya Rasul mengatakan, "Nek, di sorga itu tidak ada nenek seperti kamu." Nenek ini memahami seolah-olah jangan-jangan dia tak masuk sorga gitu maksudnya. Pergi dia nangis. Maka Rasul mengatakan kepada sahabat, "Susul nenek itu, katakan bukan itu maksudku." Kemudian nenek itu dipanggil lagi. Kemudian Rasul membacakan, "Inna ansha'nahunna insha'an wa ja'alnahunna abkaran uruban atraban." Bahwa penduduk sorga itu akan dikembalikan kehidupan mereka menjadi muda. Ya. Taib. Bahkan Nabi juga tidak segan-segan mencandai anak-anak. Nabi itu paling suka bercanda dengan anak-anak, dan itu bentuk tawadhu namanya, rendah dirinya Rasul, suka bercanda dengan anak-anak. Jadi ada anak kecil namanya Abu Umair. Kecil sudah dipanggil Abu pula dia. Artinya kalimat Abu, Ummu itu kunyah itu sunnah. Tidak mesti harus yang sudah tua saja dipanggil Abu Humairo, Abu ini, Abu itu, ya, Abu Gosok. Jadi mesti anak-anak pun buktinya di zaman Rasul dipanggil Abu juga, namanya Abu Umair, putra daripada Abu Talha. Belum balik, masih kecil anak-anak. Suka merawat burung. Jadi mainannya itu burung. Namanya anak-anak mungkin tak pandai merawat burung, mati pula burung ini. Kemudian Anas bin Malik, kakaknya ini, melapor kepada Nabi bahwa adiknya sedih gara-gara mainannya mati. Maka Nabi SAW yang biasa mencandai Abu Umair itu kasihan, datang dia takziah, padahal yang mati burung. Kemudian kata Nabi SAW sambil bercanda kepada Abu Umair itu, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair." Wahai Aba Umair, cemana nasib si Nughair itu? Nughair itu nama dari nama burungnya. Boleh berarti di sini kalau ibu punya peliharaan, kasih nama. Punya kucing, kasih nama si Momo pemainnya kan. Atau kasih nama siapa? Ya. Si Michael. Pemainnya kan. Enggak masalah. Kita kasih nama binatang dan kita panggil dengan nama itu. Lah, Abu Umair ini punya peliharaan namanya Nughair namanya. Jadi Rasul bertanya, "Macam mana nasib si Nughair itu sekarang?" katanya. "Burung kecilmu tuh," katanya. Maka Abu Umair mengatakan, "Mata ya Rasul." Mati wahai Rasul. Namanya anak-anak mungkin keceki, keinjak, namanya anak-anak kan. Tapi Nabi mencandai kan, bercanda kepada anak-anak. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, ya, dengan Nabi SAW suka bercanda. Contoh mamanya Aisyah radhiyallahu anha satu hari bertanya kepada Rasul, "Rasul, bagaimana pendapatmu kalau engkau masuk ke kebun kurma? Idza dakhalta ila bustanin nakhla." Bagaimana pendapatmu kalau kamu masuk ke kebun kurma? Kemudian jatuhlah satu kurma, satu buah kurma jatuh.
Kemudian dimakan orang separohnya, dicampakkan separohnya. Kemudian setelah itu jatuh pula kurma yang lain, tidak ada yang mau makan. Maksudnya belum dimakan orang, masih utuh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul, kau milih mana? Kurma yang sudah dimakan orang atau kurma yang belum dimakan? Kata Rasul, ya saya makan kurma yang belum dimakan lah. Kata Aisyah, itulah saya, katanya. Karena yang lain kan janda istri, dia kan gadis sendiri kan gitu. Jadi Aisyah itu ingin bercanda juga. Rasul tertawa baru ngeh. Oh gitu maksudnya. Rasul tertawa. Ya. Jadi juga bercanda seperti itu ya biasa. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha satu hari dia buat patung kuda dari kayu. Kemudian ditaruh sayap di kedua punggung kuda dari kayu itu, mainan. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, mana ada kuda ada sayapnya, katanya. Aku tidak pernah melihat ada kuda ada sayapnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, kau tidak pernah mendengar ya kalau kudanya Sulaiman itu bersayap, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, aku baru mendengar itu, katanya. Artinya bahwa Nabi SAW ingin bercanda kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan cara menanyakan seperti itu. Dan banyak lagi ya, kisah-kisah bercandanya Nabi SAW, bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat namanya Zahir ibn Haram. Zahir ibn Haram ini seorang budak berkulit hitam, jelek lagi. Dia tidak punya muka yang tampan, ya jelek lah istilahnya, tidak tampan. Tapi Rasul suka dengan dia, dengan Zahir bin Haram ini. Dia seorang budak, hitam, legam, jelek wajahnya. Tapi Rasul suka. Jadi satu hari si Zahir ibn Haram ini dia ada di pasar. Nabi SAW mencari-cari dia. Rupanya Rasul melihat Zahir bin Haram ini sedang berdiri di tengah-tengah orang ramai di tengah-tengah pasar itu. Tiba-tiba Nabi SAW melihat si Zahir bin Haram ini dipeluk dari belakang. Si Zahir ini tak tahu siapa yang memeluk tuh. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau beli budak ini, katanya. Kata Zahir, ini siapa kok saya dijual? Siapa saya ini? Setelah Zahir paham bahwa itu Rasulullah, makin dia mendekat ke dada Rasul. Kemudian Zahir mengatakan, ya Rasulullah, budak seperti saya siapa orang yang mau beli, katanya. Sudah jelek, hitam, siapa yang mau membeli saya? Maka Nabi SAW mengatakan, lakinnaka indallahi rabi. Wahai Zahir, tetapi hargamu di hadapan Allah itu mahal. Ya, di hadapan manusia kok tidak ada harganya, tapi di hadapan Allah itu mahal sekali. Artinya Nabi SAW kemudian tertawa. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW juga bercanda dengan anak-anak, bercanda dengan keluarganya, bercanda dengan orang tua, bercanda dengan para sahabat gitu ya. Dan begitu seterusnya. Dari sini kita tahu bahwa bercanda itu boleh. Tidak ada masalah. Ya, bercanda itu boleh. Apalagi kan namanya orang hidup, Bu. Kadang-kadang kita penat. Ibu penat kan, kadang-kadang ke pasar, masak, ngepel, ngurus anak, macam-macam lah. Kadang-kadang ada waktunya kita ini penat. Lah terkadang kepenatan itu perlu dah diiringi dengan candaan. Mungkin dengan suami, mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan kawan, dengan tetangga kan. Supaya sedikitlah menghilangkan kepenatan hidup. Jadi banyak faedahnya bercanda itu. Ya. Apalagi kalau memang bercanda dengan orang yang memang berhajat untuk bercanda. Seperti suami ibu gitu, atau anak-anak ibu, memang jangan serius terus lah kan itu. Mesti ada waktu-waktunya bercanda dengan mereka itu. Tapi masalah ada 12 perkara ibu tidak boleh bercanda di situ. Ya. Ada 12 perkara tidak boleh orang bercanda di situ. Apa saja 12 perkara itu? Yang pertama, jangan bercanda dalam urusan yang membahayakan, seperti yang berkaitan dengan agama. Bercanda tentang Allah, bercanda tentang Rasul, bercanda tentang ayat-ayatnya,
maka tak boleh. Atau bercanda soal urusan sorga, soal urusan neraka, tak boleh. Ya. Yang sifatnya bercanda ini konotasinya mengolok-olok maksudnya. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi di zaman Rasul, setelah perang Tabuk, ada orang-orang munafik. Mereka sedang duduk-duduk. Karena penat berjalan dari Madinah, dari Tabuk ke Madinah kan jauh. Jadi mereka beristirahat duduk-duduk. Ya. Tetapi orang-orang munafik ini, mereka bercanda melampaui candaan mereka, melampaui batas, sampai candaannya menghina Rasul dan para sahabat. Mereka mengatakan apa? Ma ra'aina arghabu butunan wala akdhabu alsunan wala ajmanu indal liqa minal adu illa haula, katanya. Kami tidak pernah melihat orang yang perutnya rakus, makan aja terus kerjanya. Yang paling dusta lisannya, dusta terus. Ataupun yang paling pengecut berjumpa dengan lawan, kecuali mereka diisyaratkan kepada Rasul dan para sahabat. Ada sahabat namanya Auf ibn Malik mendengar tuh ucapan orang munafik itu. Kata Auf bin Malik, awas ya, saya akan laporkan kepada Nabi. Berangkat Auf bin Malik. Sebelum Auf bin Malik datang kepada Rasul, turun surat Taubah tadi. Apakah dengan Allah, dengan Rasul, dengan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok, bercanda, walaupun hanya bercanda itu. Jangan cari-cari alasan. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Lah ketika Rasul naik unta kemudian bergegas, orang munafik ini mengejar Rasul meminta maaf. Kemudian mengemukakan alasannya dan mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini main-main saja, sendau gurau saja Rasul, tidak serius kok, katanya. Tapi Rasul tetap membaca, apakah dengan Allah, dengan Rasul, dengan ayat-ayatnya kalian bercanda? Sungguh jangan cari-cari alasan, kalian sudah kufur setelah keimanan sampai kepada kalian. Ini yang pertama. Jangan bercanda dalam urusan-urusan yang membahayakan, karena bisa kufur masalahnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jangan bercanda yang isinya menghina orang. Tidak boleh. Misalnya umpamanya bercanda bukan hanya bicara soal individu, kadang-kadang bercanda soal suku. Di Indonesia kan banyak suku tuh, ada Padang, ada Sunda, ada Melayu, ada Alor, macam-macam kan gitu. Ya. Ataupun bercanda soal profesi orang, ya, ataupun bahasa orang, atau menyebut aib dan begitu seterusnya. Bercanda dalam rangka menghina orang tidak boleh. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asa ay yakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dibandingkan mereka. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Kan biasa di masyarakat itu, kadang-kadang bercanda itu melewati batas. Makanya kita sayangkan coba para profesi yang mencari uang dengan melawak itu. Ya. Kadang-kadang lawakan-lawakan itu kadang-kadang menghina orang. Ya, kawan seprofesinya dihinanya. Ya. Oh dasar anak hantu memangnya kan. Umpamanya ngomong begitu. Ya, ataupun mungkin dasar anak haram. Ya, itu kan tidak boleh itu menghina orang kan gitu. Menghina suku, menghina bahasa dan begitu seterusnya.
maka tidak boleh bercanda dalam urusan ini. Kemudian yang ketiga, menakut-nakuti orang lain. Bercanda dengan menodongkan pistol, bercanda dengan menodongkan senjata, dengan membawa pentungan. Ini kan nakut-nakuti orang. Memang bercanda maksudnya, tapi tidak boleh menakut-nakuti orang seperti itu. Atau umpamanya yang viral dulu di mana tuh, di Nongsa tuh di mana tuh, yang malam-malam dikasih pocong tuh. Itu kan maksudnya kan bercanda gitu kan. Dikasih pocong, orang jadi takut. Ini nakut-nakuti seperti ini kan membahayakan nih. Kalau orang penakut betul ngegas, tiba-tiba masuk lubang Pak, nggak jungkir balik itu orang tuh. Nah ini kan bercanda melewati batas. Atau ngeprank, istilah ngeprank ya bahasa sekarang itu. Pamannya ngirim kado, rupanya isinya ular pula kan itu. Nah ini kan memang maunya bercanda, mau ngasih kado pengantin, pas dibuka ular apa nggak, sibuk tuh satu walimah tuh kan. Nah ini kan tidak boleh, karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslimah. Tidak boleh seorang muslim itu menakut-nakuti muslim yang lain. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh bercanda dengan menukilkan cerita-cerita dusta ataupun berita-berita hoax. Tidak boleh. Ya. Nabi SAW itu bercanda juga, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan tentang para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah engkau juga suka bercanda?" Apa kata Rasulullah? "Na'am, ya, aku suka bercanda. Ghaira anni la aqulu illa haqqa." Tapi aku tidak pernah mengeluarkan kata-kata kecuali kebenaran. Seperti tadi bercanda dengan nenek-nenek kan. Rasulullah, kata nenek ini, "Apakah orang seperti saya masuk surga?" Kata Nabi SAW, "Nek, orang seperti kamu tak ada di surga." Kan Rasul tidak bohong. Karena maksudnya kalau maksudnya Rasul itu maksudnya nenek-nenek tidak ada yang di surga. Karena nenek-nenek kalau masuk surga jadi muda. Itu kan benar gitu maksudnya. Walaupun isinya candaan, tetapi tidak pernah mengeluarkan kecuali kebenaran. Makanya kenapa sebutkan dalam sebuah riwayat kata Nabi, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum." Celaka orang yang berbicara kemudian berdusta hanya untuk membuat tertawa sebuah kaum. Wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu, kata Rasul. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Boleh bercanda tapi jangan dusta. Ya. Seperti orang bercerita, "Oh saya tadi ke pasar loh, kemudian ketemu orang, tiba-tiba orang tuh ngasih duit, padahal tidak ada terjadi itu." Dia cerita aja, padahal nggak pernah terjadi. Apalagi ini soal mimpi yang dia tidak bermimpi, itu sedusta-dustanya orang dusta. Dia tidak bermimpi, ngaku pula mimpi. Itu lebih dusta lagi. Maka tidak boleh bercanda. Yang nomor 4, dengan menukil cerita-cerita dusta atau berita hoax. Kemudian yang nomor 5, ini penting, khususnya bagi para suami. Ya, katakan kepada para suami, jangan bercanda urusan talak. Jangan bercanda urusan talak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathun jidduhunna jid wa hazluhunna jid, an-nikahu wat-talaqu war-raj'atu." 3 perkara sungguh-sungguhnya menjadi sungguh-sungguh dan main-mainnya menjadi sungguh-sungguh. Pertama urusan nikah, yang kedua urusan talak, dan yang ketiga urusan rujuk. Nih nggak ada main-main di sini. Ya, nggak ada bercanda di sini. Karena yang candaan jadi sungguhan. Umpamanya nih, suami istri nengok sinetron. Tiba-tiba ada adegan di sinetron itu, suami sedang menceraikan istrinya. Bercanda maksudnya. Ini penonton ini tiba-tiba juga mempraktekkan, saya talak kamu. Nah, gitu maksudnya mau mempraktekkan yang di sinetron itu, jatuh talak. Atau suami di kamar mandi, "Saya ceraikan istri saya." Tiba-tiba ngomong gitu di kamar mandi. Padahal dia sedang bernyanyi itu. Maksudnya bercanda.
istrinya dengar di dapur lagi ngulek sambal kan. Apa suami saya ini? Jatuh talaknya. Jangan main-main ini, karena masalah ini masalah serius. Ya. Ini yang nomor 5. Jangan main-main soal talak. Yang nomor 6, ya, bercanda yang isinya mengandung ghibah. Gak boleh mengandung ghibah, merobek kehormatan orang. Ini tahu gak kamu ya, itu tetangga kita itu yang pincang, jalannya kayak gini nih. Praktekkan pula di depan kita. Itu ndak boleh, karena ini kan ghibah, mempraktekkan orang kan itu. Orang cacat dipraktekkan kita pula. Memang maksudnya bercanda, tetapi ini menggibah orang. Karena dia menyebutkan itu loh si Anu yang jalannya kayak gini. Tiba-tiba kita praktekkan pula. Nah ini maksudnya bercanda, tapi tidak boleh. Ini ghibah. Ini masuk pada wailun likulli humazatin lumazah. Humazah itu artinya menggibah orang dengan cara apa? Memberikan isyarat, menghina dengan cara isyarat gitu ya. Nah ini juga yang nomor 6, karena ini bahaya ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah diperlihatkan azab kubur. Kemudian ada yang diazab itu salah satunya seseorang yang Allah berikan kuku dari nuhas. Nuhas itu tembaga. Kemudian dirobek-robeknya itu muka dagingnya, sampai habis daging yang ada di mukanya, dan yang ada di dadanya itu sampai terkelupas dari tulangnya. Sendiri dirobek-robek sendiri, cakar-cakar sendiri. Sehingga Rasul mengatakan kepada Jibril, "Mahadzan?" Kenapa orang itu kok gitu siksanya kata. Maka Jibril mengatakan, "Haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim." Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mencela kehormatan orang lain. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, terkandung candaan yang terkandung melecehkan, ya, melecehkan orang, menyakiti perasaan orang, ya, menyakiti orang yang kita candai. Maksudnya menghibur, tapi justru menyakiti jadinya. Kan ada awalnya orang bercanda itu ujung-ujungnya bertengkar, Bu. Ya, karena kemana-mana akhirnya orang kalau banyak bicara, Bu, terus apalagi keenakan bicaranya, lupa diri tuh. Kalau sudah lupa diri, akhirnya yang keluar pun lupa pula dia bahwa itu jangan disentuh urusan-urusan seperti itu. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Salah apa kamu kok menyinggung-nyinggung urusan suami saya, urusan anak-anak saya, apa hubungan kamu? Ya, maksudnya bercanda kan itu. Tapi menyentuh-nyentuh kepada privasi dia, akhirnya kan sakit dia. Maka Allah mengatakan, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dari laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kemudian yang nomor 8, terkadang bercanda itu dengan mengucapkan kalimat kotor. Afan, terkadang keluar bahasa-bahasa jorok, ya, mungkin yang berkaitan dengan kehormatan, privasi laki-laki perempuan, seperti menyebut tentang kemaluan, atau mungkin menyebut tentang bahasa binatang, atau mungkin menyebut macam-macam lah. Ya, di masyarakat itu kadang-kadang kalau bercanda itu terkadang berlebihan, sehingga kalimat-kalimat yang keluar itu kalimat-kalimat kotor tuh. Nanti tertawa rame-rame. Nah, ini tidak boleh, karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan orang yang seperti ini tidak punya rasa malu. Menyebut alat vital ini kan orang nggak punya malu, itu kan privasi. Disebut di halayak ramai. Ya, ini na'udzubillah, ini orang yang mengeluarkan kata-kata kotor seperti ini tidak punya rasa malu. Padahal al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal badha'u
minal jafa wal jafa'u finnar, kata Rasul. Rasa malu itu bagian daripada iman dan iman itu di sorga. Tapi ucapan kotor itu menunjukkan kerasnya hati dan kerasnya hati itu di neraka, kata Rasul. Ya. Kemudian yang nomor 9, jangan mencandai orang yang tidak suka dicandai. Ada orang-orang itu tidak suka bercanda, ibu candai pula dia. Marahlah kan gitu. Karena begini Bu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna lihadihil qulub ikbalan wa idbaran. Kata Umar, itu namanya hati orang tubuh. Kadang-kadang dia senang, kadang-kadang dia kalut. Kalau lagi senang kita candai, senanglah dia kita candai. Tapi kalau lagi kalut kita candai, samarah Bu. Makanya juga Ali bin Musa mengatakan, inna lil qulubi ikbalan wa idbaran wa nasyatan wa futura. Sesungguhnya hati manusia terkadang menerima, terkadang menolak, terkadang semangat, terkadang lemah. Nah, itu lihat kondisi. Kapan kita bisa bercanda dengan dia, kapan harus serius dengan dia. Tidak semua orang bisa dicandai, tidak semua orang bisa diserusi. Maka jangan bercanda kepada orang yang tidak suka bercanda. Nah, ini juga penting. Ya, yang nomor 9, melihat-lihat kalau bercanda itu. Kemudian yang nomor 10, kalau bercanda boleh, tapi jangan tertawa berlebihan. Ada orang itu satu hari kakak nggak jelas Bu, tawa saja. Ya. Karena Rasul mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, la tukthiru dhahika fa inna kathrata dhahika tumitul quluba. La tukthiru dhahik, jangan memperbanyak tertawa. Fa inna kathrata dhahiki, karena banyak tertawa itu kata Rasul tumitul qalbah, bisa membunuh hati. Ya, bisa membuat hati mati. Dan kalau hati mati bahaya. Makanya dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, wa iyyaka wa kathrata dhahik, hati-hati jangan banyak tertawa. Fa inna kathrata dhahiki fasadul qalbi, karena banyaknya tertawa itu bisa merusak hati. Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahikan hatta ara minhu lahawatihi innama kana yatabassam. Aku belum pernah melihat Rasul tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya, namun beliau hanya melemparkan senyum saja. Karena ada orang tertawa itu Bu sampai muntah. Lihat Bu, ada orang tertawa sampai muntah, ada orang tawa sampai kencing, ya, sampai berak. La ilaha illallah, ini ketawa apa ini kayak gini? Ya. Bolehlah ketawa itu, tetapi janganlah sampai begitu banget kan gitu kan. Makanya kenapa dilarang tertawa sampai terbahak-bahak itu. Kemudian yang nomor 11, ini di masyarakat banyak, masya Allah. Saya kalau terutama kalau ada walimah, ya, bapak-bapak main catur semalaman tuh, wow, kadang-kadang tertawa aja dari awal sampai akhir. Nah, kemudian yang nomor 11, canda yang berisi fitnah, memfitnah orang. Bercanda tapi memfitnah, ini tidak boleh. Kayak kok maling ya kan? Padahal nggak maling gitu. Padahal maksudnya bercanda. Di rumah saya tak ada kompor, jangan kok yang maling. Jadi kan maksudnya bercanda begitu kan. Tapi nggak boleh kan memfitnah orang. Itu kemarin saya baru beli sapu nggak ada, jangan kok yang ambil. Itu kan bercanda juga sebenarnya kan. Maunya bercanda, tapi ini kan isinya fitnah ini. Ya. Nggak boleh gitu bercanda seperti itu. Nah, kemudian juga yang terakhir, jangan bercanda dalam perkara-perkara yang serius. Seperti di persidangan, ibu jadi saksi, ketawa-ketawa apa nggak marah hakim tuh. Ya. Bercanda dalam majelis penguasa, ibu diundang pejabat, bercanda pula. Orang lagi rapat, serius mikirin rakyat, malah bercanda pula di situ. Atau bercanda di majelis-majelis yang memang tidak bolehlah bercanda. Ya. Jadi ada tempat-tempat itu yang memang harus serius. Ini sedang mikir orang banyak, sedang mikir kasus, ya, supaya hakim fokus dan begitu seterusnya.
di tempat-tempat yang serius jangan bercanda di situ. Enggak boleh, ya. Inilah kata para ulama, 12 perkara tidak boleh bercanda di sini. Tapi secara umum bercanda itu boleh. Secara umum bercanda itu boleh. Karena Nabi SAW tadi saya katakan juga bercanda. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas itu, satu hari Nabi SAW itu berada di salah satu rumah istrinya. Ketika dia tertidur, tahu-tahu Rasul tertawa, lagi tidur. Bayangkan, lagi tidur tertawa. Pernah enggak Bu lihat suami lagi tidur ngigau tertawa dia? Bang, kenapa ketawa? Tahu ada yang gelitik saya tadi gitu. Padahal ibu enggak gelitik dia. Mungkin lagi mimpi lah kan begitu. Lah Rasulullah SAW ketika itu lagi mimpi juga, tertawa dia. Artinya Rasul bisa ngigau juga gitu kan, tertawa. Tapi mimpinya Rasul itu wahyu. Kalau mimpinya suami ibu wangsit, ya nggak jelas. Ya. Jadi ketika selesai Rasul terbangun gitu ya, ditanyalah salah seorang istrinya mengatakan, laqad dhahikta fi manamika ya Rasul. Rasul, aku melihat tadi waktu tidur kau tertawa katanya. Ya. Fama adhakaka. Apa yang membuat kau tertawa? Maka Nabi SAW mengatakan, a'jabu min nasin min ummati yarkabuna hadal bahra haulal adui yujahiduna fi sabilillah wa dzakara lahum khairan katsira. Maka kata Rasul, aku heran dalam mimpiku tadi, aku melihat umatku, mereka naik kapal di atas lautan untuk melawan musuh berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Rasul tertawa? Karena Rasul tidak pernah melihat lautan, apalagi nyemplung ke lautan. Lihat lautan aja nggak pernah Nabi itu. Kok bisa dimimpikan seperti itu? Bahwa nanti umatnya akan menyeberangi lautan untuk menyerang musuh. Dan itu terjadi mimpi Rasul di zaman siapa? Di zaman Utsman ibn Affan. Saat Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin pasukan hendak membuka Afrika, daratan Afrika, sehingga harus menyeberangi lautan untuk ke Afrika. Dan berhasil tentara Muawiyah sampai kemudian mencaplok seluruh daratan Afrika. Kan itu dari Sam harus seberang laut tuh. Di zaman Umar pernah Muawiyah itu mengusulkan, tetapi Umar tak mau. Dia sudah terpikir nanti kalau kapalnya tenggelam mati semua. Enggak mau, enggak khawatir Umar, enggak mau. Saya enggak mau mencelakakan jiwa orang Islam, kata Umar. Nah, di zaman Utsman baru terjadi kaum muslimin menyeberang lautan. Taib. Kemudian juga hadis Abi Dzar radhiyallahu an, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang apa? Tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir orang masuk surga. Diceritakan di situ, orang yang terakhir masuk surga itu dia ngintip dari lubang-lubang pintu surga itu. Kemudian dia menyangka jangan-jangan surga itu sudah penuh katanya. Jadi dia ngomong sama Allah, ya Rabb, kenapa kau akan masukkan aku ke sorga sementara di sorga tidak ada tempat? Semua rumah sudah terisi, semua istana sudah terisi. Saya tinggal di mana? Di emperan katanya. Dan bahasanya kan itu. Kata Allah mengatakan, wahai fulan, hayalkan sesukamu. Bagaimana kalau seandainya aku beri engkau semacam nikmat seperti raja di dunia? Kau bayangkanlah jadi raja di dunia tuh. Ya. Kemudian kata hamba ini, mau aku Rabb katanya. Maka Allah mengatakan, aku berikan semisalnya sampai 10 kali lipat permisalan. Hamba ini mengatakan, Rabb, engkau menghina aku katanya. Janganlah menghina gitu katanya. Kau ini kan Tuhanku, masa mengejek aku seperti itu? Maka ketika Rasul menceritakan itu, fadhahikan Nabi tertawa. Kenapa Nabi tertawa? Melihat si'atu rahmatillah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan 10 kali lipat angan-angan orang yang terakhir masuk surga. Rasul tertawa. Artinya kan Rasulullah SAW juga bercanda kan di hadapan para sahabat. Termasuk juga Nabi SAW tadi bercanda dengan istrinya satu hari, Aisyah radhiyallahu waktu masih kurus, ya kan? Dia ngajak lomba lari sama Nabi. Ya menanglah, dia lagi kurus. Sudah tua gemuk Aisyah. Rasul pula yang kurus.
Ya orang gemuk tahulah jalannya macam mana. Jangan lagi lari jalan pun tak sampai-sampai kan itu. Kalah dia. Ya. Kata Rasul, inilah balasan yang dulu. Dulu aku kalah. Kau kurus, aku gemuk. Sekarang aku kurus, kau pula gemuk. Jadi Rasul tak bercanda. Dia tak tahu apa ibu pernah lomba lari sama suami. Ya, tak tahu juga ya. Nah, tapi ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW sekali lagi bercanda dengan sahabat, bercanda dengan istri, keluarga, anak-anak, ya bahkan dalam mimpinya pula bercanda dia. Ya, seperti tadi tertawa gitu. Nah ini diantara perkara-perkara bicara soal boleh bercanda tapi jangan bercanda dalam 12 perkara yang saya sudah sebutkan. Wallahu alam, sampai di sini temanya. Silakan kita buat tanya jawab. Ya. Waalaikumsalam. Dengan anak kita, kita mengharapkan anak kita memang nanti akan jadi kalau nanti kamu saya ini kadang-kadang kurang supaya masuk dengan kita. Nanti seperti itu bagaimana kita? Kurang jelas. Ulangi. Ya, kan kalau misalnya kita punya anak gadis, nah dalam menentukan hanya bentuknya, jadi kita menyarankan bahwa ya udah lebih baik berkumpul dengan kita, jadi artinya kan suku kita yang lebih baik. Kalau ada yang datang dari suku lain, itu kan apakah itu termasuk dalam poin yang bukan membina atau seperti apa ya? Terus kan Taib, gini, saya ulangi. Maksudnya ibu punya anak perempuan, kemudian mau mencari jodoh, kemudian ibu katakan jangan cari yang seperti ini, cari yang seperti itu, gitu maksudnya? Iya. Jadi suku ini kan banyak orang katakan keras, suku ini kayaknya pemarah, temperamen. Nah, dalam suku kita ada yang kita tahu kita itu bahasa seperti itu apakah termasuk dalam konteks pembina? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya sebenarnya sih masuk juga, Bu, karena mengumumkan sesuatu yang khusus itu kan tidak bisa. Karena contoh mamanya, orang Padang itu keras-keras, katanya. Gak semua orang Padang keras, ada juga yang lembut. Ya, orang Sunda itu lembut-lembut, kata siapa? Ada juga yang keras kan gitu. Udah nikah saja sama orang Melayu, kenapa? Itu kadang lembut kadang keras katanya. Itu nyampurin, nggak boleh, Bu, ya. Tetap bagaimanapun kalau bisa jangan membawa suku, ya, karena tidak semua, kalau suku itu kan menghukumi semua orang, ya, tetapi kalau yang dimaksud ini maksudnya orang tua, wabil khusus kepada anak-anaknya mungkin punya trauma. Mungkin orang tuanya punya trauma yang berkepanjangan, mungkin pernah menikah dengan suku tertentu dan memang dikenal keras, atau tetangganya suku tertentu tak maulah kayak tetangganya dan begitu seterusnya. Saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau maksudnya mau ngomong di hadapan halayak orang, itu kan berbeda dengan nasihati kepada individu, kepada anak sendiri, karena yang tahu kemaslahatan anak itu kan orang tuanya. Ya, tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah.
Tetapi kalimat seperti itu pun dalam kenyataannya belum tentu terjadi. Kamu jangan nikah sama suku ini ya, suku itu saja. Betul-betul dia menikah dengan suku itu yang ibu mau. Rupanya tidak sebagaimana keinginan orang tua juga kan. Bahkan terkadang orang yang dibenci itu, yang nggak mau kawin sama suku itu, akhirnya dapat jodoh. Kok dapat suku itu? Dia pula jadi menantu kesayangan. Siapa yang tahu? Ya. Dan itu banyak terjadi kok. Situ di Batam ada ikhwan kita ngaji sama saya. Itu waktu belum hijrah, dia paling dibenci keluarga istrinya. Dia cerita, Ustaz, saya dulu itu paling dibenci keluarga istri saya. Kalau bisa itu saya disuruh cerai aja. Gimana caranya saya cerai sama istri saya, sama keluarganya. Setelah saya hijrah, cobalah saya dekati mertua, saya kasih kirim hadiah, saya lembuti. Sekarang saya pula yang paling dicintai dia gitu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum kan itu. Terkadang apa yang kita akan anggap benci, rupanya dia baik pula di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, terkadang apa yang kita anggap baik, rupanya jelek pula di hadapan Allah. Nah, jadi kalau hanya memberikan nasihat seperti itu, insya Allah nggak ada masalah untuk kebaikan anak. Tetapi kadang-kadang tidak semua keinginan kita pun dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaiknya kalau hendak mencarikan jodoh, jangan bawa suku, langsung to the point saja. Nak, kalau cari jodoh mau suku apa saja nggak apa. Satu, bisa baca Quran. Dua, harus sholat. Tiga, 30 juz harus hafal. Itu nggak apa-apa. Nah, itu kan bagus tuh. Fadfar bidzati din taribat yada. Cari yang baik agamanya, bukan yang baik di antara sukunya. Nah, karena itu kan kalau suku urusan adat masalahnya. Tapi agama inilah yang membawa kemaslahatan keluarga. Wallahu a'lam. Baik, sudah? Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an